Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, silakan Pak Armadi selaku Ketua Lingkungan dan Tuan Rumah untuk memberikan pengantar pada pertemuan APP kita yang pertama ini di lingkungan Santo Rupinus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan saudari. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian atas pertemuan kita di APP yang pertama pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Yakobus sudah bersedia untuk memimpin pertemuan kita pada malam hari ini. Kami silakan Pak Yakobus. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 31. Nomor 31. Mulai. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Tanpa dikau pada teman, pada kawan serta lawan, ya Tuhan, kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, ataskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkat, tanpa ampun yang melimpah. Ataskah kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Damai dan kasih Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema aksi puasa pembangunan nasional APPN 2024 adalah mengembangkan ekonomi ekologis, yang visi dasarnya berasal dari dokumen-dokumen Paus Fransiskus sendiri. Paus Fransiskus dalam ensikliknya menyampaikan gagasan dasar ekonomi ekologis yang berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan. Dokumen tersebut adalah ensiklik Laudato Si 2015, ensiklik Fratelli Tutti 2020, sambutan Paus tentang ekonomi Fransiskus 2020, seruan apostolik Laudate Deum 2023. Sebelumnya ada seruan apostolik Gaudium Evangelii 2013. Yang pertama, ensiklik Laudato Si menyerukan perlindungan terhadap bumi sebagai rumah bersama kita. Dokumen ini mengkritik konsumerisme dan pembangunan berlebihan. Krisis ekologis disebabkan oleh eksploitasi planet yang sudah melebihi batas maksimal. Krisis ini mengancam keberadaan spesies manusia. Solusi yang ditawarkan adalah membangun ekologi integral. Yang kedua, ensiklik Fratelli Tutti menekankan pentingnya solidaritas global dan persaudaraan. Dokumen ini didasarkan pada prinsip universal persaudaraan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk melihat setiap individu sebagai saudara dan saudari. Melalui ensiklik ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk membangun jembatan, bukan tembok, menyerukan dialog terbuka dan mendalam. Ensiklik Fratelli Tutti berkomitmen terhadap keadilan sosial. Yang ketiga, dalam sambutan Paus tentang ekonomi Fransiskus, Bapak Paus menyerukan untuk membangun tata ekonomi baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Tata ekonomi ini didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, subjek aktif.
orang miskin dan terpinggirkan tidak lagi dipandang sebagai objek belas kasihan atau bantuan, melainkan sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekonomi. Mereka memiliki potensi, kearifan, dan kontribusi yang penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inovatif. Kemudian yang kedua, partisipasi demokratis. Gerakan ekonomi Fransiskus menekankan pentingnya partisipasi demokratis, pemberdayaan dan keterlibatan aktif dari komunitas yang sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini mencakup mendukung kewirausahaan, sosial, koperasi, dan inisiatif ekonomi lain yang dimulai dan dijalankan oleh orang-orang dari komunitas marginal ini. Yang ketiga, keadilan dan keberlanjutan. Dalam menghadapi ketidaksetaraan global yang semakin meningkat, ekonomi Fransiskus menyerukan keadilan dan sistem ekonomi yang menempatkan kebutuhan manusia dan planet di atas keuntungan semata. Ini berarti memprioritaskan investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Kemudian yang keempat, seruan apostolik Laudate Deum adalah dokumen dari Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2023. Dokumen ini mengulangi keprihatinan yang diungkapkan dalam ensiklik Laudato Si, yaitu krisis iklim. Dokumen ini menekankan bahwa tanggapan terhadap krisis iklim belumlah memadai dengan dunia yang sedang menuju keruntuhan. Paus Fransiskus mengkritik penolakan yang mengelilingi perubahan iklim, menyoroti kebutuhan untuk informasi yang jelas dan pemahaman yang tepat tentang isu ini. Ia juga menekankan peran manusia dalam krisis ini, menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah secara signifikan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dokumen ini juga menyinggung tentang dampak yang sudah tidak dapat diubah dari krisis iklim, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Paus Fransiskus menyoroti risiko yang terkait dengan tidak mengambil tindakan segera seperti meningkatnya kemiskinan, konflik, dan penderitaan manusia. Paus Fransiskus menutup dengan menyoroti hubungan erat antara kehidupan manusia, makhluk lain, dan lingkungan alam. Ia mengulangi keyakinan bahwa semuanya terkoneksi dan bahwa solusi harus mencakup semua makhluk dan lingkungan. Yang kelima, seruan apostolik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, adalah dokumen dari Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2013. Dokumen ini merupakan sebuah panggilan untuk gereja untuk memulai babak baru evangelisasi yang ditandai dengan sukacita. Paus Fransiskus menekankan bahwa sukacita Injil adalah sumber kekuatan bagi gereja untuk mewartakan kabar baik kepada dunia. Sukacita ini berasal dari pertemuan dengan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa, kesedihan, kekosongan batin, dan kesepian. Dalam dokumen ini, Paus Fransiskus juga mengkritik gereja yang telah berada dalam metode pertahanan diri. Gereja menyembunyikan diri dari bunker dan berharap bisa bertahan hidup. Paus Fransiskus menyerukan agar gereja berkembang dengan memilih opsi misionaris dalam segala hal yang kita lakukan. Lalu, ekonomi ekologis Fransiskus yang menjadi tekanan pada tema APP kita, yaitu mengembangkan ekonomi ekologis. Melalui dokumen-dokumen tersebut, Paus Fransiskus menyinggung banyak hal tentang krisis ekologis yang sedang dihadapi saat ini merupakan krisis kemanusiaan. Krisis ini mengancam kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga perlu diatasi secara serius. Paus Fransiskus menekankan bahwa ekonomi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekonomi terhadap manusia dan lingkungan. Model ekonomi yang ditawarkan dan dipromosikan oleh Paus Fransiskus kita namai dengan istilah ekonomi ekologis. Ekonomi ekologis itu apa? Adalah sistem ekonomi yang berpihak pada manusia dan lingkungan. Artinya ekonomi tersebut tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekonomi terhadap manusia dan lingkungan. Ekonomi ekologis adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan seperti kesejahteraan umum, kesetaraan, dan peluang bagi semua pekerjaan yang bermakna, solidaritas, dan tanggung jawab ekologis. Tujuan-tujuan tersebut harus menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik ekonomi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ekonomi ekologis itu adalah sistem ekonomi yang dibangun dengan prinsip ekologi integral. Artinya, ekonomi tersebut harus melihat manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Ekonomi ekologis harus dibangun dengan prinsip ekologi integral, yaitu yang pertama manusia dan lingkungan,
merupakan satu kesatuan yang saling terkait, artinya manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Kedua, krisis ekologis merupakan krisis kemanusiaan. Artinya krisis ekologis tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada manusia. Ketiga, solusi krisis ekologis harus bersifat holistik dan komprehensif. Artinya solusi krisis ekologis harus mencakup semua aspek, termasuk manusia dan lingkungan. Atas keprihatinan dan gagasan-gagasan tersebut, selama masa Prapaskah 2024, kita diajak untuk mendalami gagasan ekonomi ekologi Fransiskus. Bahan pendalaman disusun untuk merefleksikan 5 subtema yang akan digunakan dalam 5 kali pertemuan. Harapannya melalui pendalaman bahan APP 2024 ini, kita dapat memahami dan mengimplementasikan ekonomi ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan ekonomi ekologis dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, menggunakan produk yang ramah lingkungan, seperti produk yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang atau yang tidak menghasilkan limbah. Yang kedua, menghemat energi dan air, seperti mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan, serta menutup keran air saat menggosok gigi. Kemudian yang ketiga, memilih transportasi umum atau transportasi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda atau berjalan kaki. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang berasal dari pertanian berkelanjutan, seperti makanan organik atau makanan lokal. Dengan menerapkan ekonomi ekologis dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa keprihatinan dunia yang perlu segera diatasi adalah krisis ekologi yang sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. Mengatasi keprihatinan tersebut, Paus Fransiskus menekankan pentingnya ekonomi ekologis sebagai solusi ekonomi masa depan yang bermartabat, mensejahterakan setiap dan semua, dan berkelanjutan. Ekonomi ekologis harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Selama masa Prapaskah 2024, kita diajak untuk merefleksikan kembali panggilan kita untuk bekerja tanpa lelah, mewartakan kabar baik kepada dunia, dan panggilan kita untuk merawat serta menghormati bumi sebagai rumah bersama yang diberikan oleh Allah. Dengan mendalami tema APP 2024 ini, harapannya kita dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perbaikan kesusahan bumi dan bagi saudara kita yang miskin dan rentan lainnya. Selamat memasuki masa Prapaskah 2024. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan yang pertama adalah apakah ekonomi yang bertumbuh maksimal juga yang terbaik. Jadi tujuan pertemuan ini meningkatkan kesadaran umat dan masyarakat akan pelbagai dampak buruk ekonomi pasar bebas yang tanpa regulasi, ekonomi yang mengejar keuntungan kuantitatif belaka dan tanpa memperhatikan nilai dan tujuan manusiawi, meskipun disertai dukungan atau bantuan dana bagi masyarakat miskin. Kemudian Paus Fransiskus dalam ensiklik dan surat apostoliknya telah menunjukkan kepada kita dampak dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Tadi sudah dibacakan ya, latar belakang dasar dari tema APP tahun ini. Sebenarnya tema APP tahun ini luar biasa bagi kita, karena ini berkelanjutan. Ekonomi ekologis ini berkelanjutan untuk anak cucu kita. Makanya sebenarnya bahan APP-nya itu, kalau untuk beberapa kuskupan yang sudah saya baca itu, ada untuk anak SD, ada untuk remaja, ada untuk OMK, sedangkan bahan APP ini untuk dewasa, dan juga untuk orang-orang yang termarginalisasi. Jadi bahan APP ini sebenarnya tahun 2024 ini adalah refleksi terdalam Paus Fransiskus, dan sebagai pimpinan Gereja Universal, beliau mengingatkan kita bahwa sebagai orang Katolik, marilah kita menjadi pribadi yang mewartakan sabda dan firman Tuhan dengan proses yang sesuai, yaitu sesuai dengan tanda-tanda zaman. Maka Paus Fransiskus menyerukan yang namanya ekonomi ekologis. Nah, ini memang sesuatu yang ya butuh perjuangan bagi kita untuk hari ini dan ke depan. Jadi menurut Paus, kita akui bahwa pertumbuhan ekonomi membawa kemakmuran banyak orang dan banyak negara di segala bidang. Namun pada saat yang bersamaan, kebanyakan terutama yang rentan dan miskin sedang menghadapi dan menapaki hidup yang berat dan kondisi yang buruk. Ada banyak contoh yang dapat kita lihat sehari-hari. Perubahan di zaman ini telah didorong oleh kemajuan kuantitatif, kualitatif, cepat dan kumulatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya yang secara instan
dalam berbagai bidang alam dan kehidupan. Kita berada di era suatu kekuasaan yang sering tidak bernama, anonim. Jadi itu merupakan seruan dari dokumen gereja, ya. Menurut Paus Fransiskus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan banyak atau setiap orang. Kita diajak untuk merenungkan itu dalam pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kegiatan pertemuan pertama kita ini, bahan APP ini atau pendalaman tema APP ini dengan doa pembukaan. Tuhan Allah sumber segala rahmat, puji dan syukur atas segala limpahan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kesehatan dan napas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam proses pertemuan ini, kami dapat menemukan dan memperdalam suatu nilai yang dapat memberikan inspirasi bagi kami untuk menghidupi dinamika ekonomi secara benar dan lebih baik. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu, agar kami berani menjadi pelaku ekonomi yang bermartabat demi kesejahteraan bersama dalam solidaritas terhadap sesama. Dan juga kami mendoakan untuk kesembuhan dari sakit Bapak Sebastianus Marsadi Kapat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karitas Bakti, agar Engkau menjamah dan mengangkat sakit penyakitnya. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, kita akan memulai dengan inspirasi pengalaman hidup. Bapak Ibu, tiada terasa kita sudah melewati masa COVID-19 ya. Kita tahu di awal 2020 itu, saat awal pandemi COVID-19 ya, kita semua terdampak. Lalu ada ilustrasi ini dari seseorang ya, seorang pengrajin batik. Jadi inspirasi pengalaman hidup ini menjadi sesuatu yang boleh kita refleksikan. Saat awal pandemi COVID-19, usaha Uswatun Hasanah, seorang perajin batik di Bangkalan, Madura, terpukul signifikan. Jangankan untuk membayar pekerjanya, untuk menghidupi keluarganya saja ia harus berpikir keras. Segala cara disiasati, termasuk melakukan diversifikasi produk masker batik. Masalahnya kemudian adalah kemana ia harus menjual produknya. Uswatun mulai berkenalan dengan dunia digital dan menjual produk secara daring. Ia pun mulai mempelajari cara pembayaran digital menggunakan standar kode respons cepat Indonesia, KRIS, yang dulu biasa disebut QRIS. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia KRIS namanya ya. Jadi kalau yang mungkin yang online sudah biasa pakai KRIS ya. Kalau saya masih belum terbiasa, tapi beberapa orang udah terbiasa. KRIS itu tinggal nempelkan saja handphone. Nah, nanti kalau kita ada sumber dana atau ada rekening dari bank, itu nanti bisa terbayarkan gitu. Jadi dia nempelkan saja alat itu ya. Sekarang rata-rata sudah sebagian, saya lihat banyak orang sudah menggunakan KRIS. Yang penting ada saldonya, baik uang digital maupun uang saldo di bank. Ya. Jadi KRIS, itu model yang ditunjukkan oleh Pak Armadi. Jadi kalau yang sekarang konsep berjualan itu ya, mungkin Pak Armadi, Bu Epa, kemudian Bu Sigar nanti harus pakai KRIS ya, atau kayak ini ya. Jadi kalau tidak pakai KRIS susah nanti, karena orang tidak ada pakai duit tunai nanti ya, duitnya imajiner. Nah, tetapi memang itu adalah suatu layanan perbankan digital ya. Hasilnya 4 bulan sejak pandemi, omset usaha justru naik 2 kali lipat. Seluruh perajin batik yang bekerja dengannya tetap dapat berproduksi dan tidak ada yang dirumahkan. Nah, ini memang solusi 2020 itu. Makanya yang cepat mengadaptasi digital itu ya, itu berhasil ya. Sedangkan kita ya kayak Pak Armadi kan, dia mampu bertahan setelah Covid dan dia berjualan, sekarang sudah ada KRIS di situ kan. Nah, yang menggunakan uang tunai itu nanti akan lama-lama itu ya, kita lihat ya, usaha-usaha warung-warung yang sebenarnya dulu ya bisa berjaya mulai menyurut karena adanya ya banyak usaha
ya, seperti Indomaret dan Alfamart kan. Jadi Indomaret, Alfamart tuh bahkan ada yang 24 jam. Ya. Dia ndak pok ya. Padahal kita tahu Covid tuh cukup panjang, tapi dia mampu bertahan. Ya. Dan sekarang kalau kita berjalan dari mulai Pontianak sampai ke daerah, ya, saya aja terkejut. Misalnya saya pulang ke Bengkayang itu, Alfamart itu udah ada 5. Woi, saya bilang dari tahun ya. Kemudian Indomaret itu udah 3. Itu di Bengkayang saja. Rupanya di kecamatan juga sudah mulai. Ya. Jadi yang dari 2017 sampai 2000 ini mungkin ada puluhan. Ya. Apalagi kalau kita lihat sepanjang ini ya, Kota Pontianak ini mungkin bisa jadi ya, kalau kita jalan itu mungkin udah ada ratusan tuh. Nah, itu mengingatkan kita bahwa ekonomi digital itu dan ekonomi yang sifatnya retail itu, kebutuhan masyarakat itu sangat berkembang. Apalagi kebutuhan pokok ya. Akhir-akhir ini beras naik, ya kan? Nah, kalau mau stabil itu beli beras misalnya hanya 5 kilo, 10 kilo kan cukup pergi ke Indomaret atau Alfamart. Ya kan, orang tidak lagi pergi ke pasar sentral. Ngapain kan? Cukup bawa 5 kilo udah. Kan tidak perlu lagi kita beli dulu beras terlalu banyak, karena stok sudah ada di Indomaret, Alfamart. Yang penting ada uang. Ya. Apalagi ada kris, mudah, ya. Marilah kita menggali inspirasi. Kisah singkat di atas adalah contoh bagaimana perjuangan ekonomi kreatif menjadi solusi bagi situasi sulit. Maka apa yang bisa kita gali dan refleksikan? Nah, dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit, nilai-nilai apa yang dimiliki Ibu Uswatun dan diperjuangkan menemukan solusi? Kemudian yang kedua, ungkapan dengan satu kata mengenai perjuangan Uswatun. Contoh, gigih. Nah, nanti kita akan menjelaskan secara singkat arti kata tersebut. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun, perjuangannya sangat gigih. Ya, baik untuk kesehatan, membesarkan anak, merawat cucu, ya. Sekarang kan rata-rata yang 60 ini menjadi MC, merawat cucu atau mengasuh cucu. Jadi pekerjaannya adalah MC. Ya kan? Bagi yang belum cucu mungkin merawat cucu luar misalnya. Jadi seperti itu, MC namanya. Jadi tidak ada pensiunnya, tetap jadi MC. Ya. Pikirnya setelah pensiun itu bisa santai-santai. Oh tidak. Justru ketika ada cucu justru makin sayang. Ya kan? Karena ya, kasihan. Tidak mendapat perhatian. Bapak ibunya sibuk kerja, kalau diperhatikan orang lain nanti kayak di medsos, ya kan? Saya punya kawan itu anaknya sampai ya agak, karena ngasuhnya ya pembantunya ngecek HP, anaknya ya tinggal diayun-ayun, kepalanya terbentur-bentur. Jadi agak-agak lah jadi anaknya, kasihan. Ya. Dan belum lagi ya kalau tidak ada yang namanya pengamatan kan terhadap asisten rumah tangga atau misalnya babysitter, ya kan? Mungkin makanan dia model kayak nenek kita dulu, ya kan? Bubur ya kan? Bubur dimasukkan di mulut, dikunyah-kunyah. Kalau nenek kita dulu steril, ya kan? Zaman sekarang, ya kan? Kalau zaman dulu kan bubur kan? Ya mungkin ibu-ibu mungkin seperti itu atau tidak juga ya. Tapi ada lah kan? Karena daripada pakai kan? Ya nasi itu dimasukkan ke mulut, dikunyah-kunyah, jadi bubur lah. Dan juga sehat juga kan begitu. Karena dulu makanan enak, ya. Karena dulu bakteri tidak banyak, air bersih, ya kan. Orang tidak bersikat gigi pun bakterinya itu. Tapi sekarang coba, ya, kalau mau bersikat gigi di sungai itu mikir-mikir dulu, ya kan. Kalau dulu air bersih, ya. Tapi kalau sekarang ya tidak bisa lagi lah. Bahkan kalau kita lihat Jalan Karet itu ada usaha kreatif sampai berubah. Ya, saya rajin misa pagi, saya lihat tuh dari mobilnya biasa jadi berubah, ganti mobil baru. Usaha bubur bayi. Nih, usaha bubur bayi. Dia punya karyawan tuh banyak.
Dia di simpang jalan karet itu, antara Tabrani Ahmad dengan ini. Pagi-pagi jam 5 itu dia udah standby. Jadi rupanya usaha bubur bayi itu konsisten. Ya. Nah, Allah adalah pemilik dari segala karunia yang manusia nikmati yang ada di dalam hidup ini. Allah menciptakan manusia sesungguhnya untuk menjadi wakil Allah, ya, dan melimpahkan beraneka potensi untuk nikmati kebaikan-kebaikan Allah, memakai wibawanya bersama penuh tanggung jawab, dapat mengembangkan segenap segi hidup, dan juga ekonomi sosial politis yang ada di dalam dorongan syukur, di dalam menata layani. Harta dan benda adalah suatu berkat yang diberikan oleh Allah. Nah, ini penting ya. Harta dan benda yang kita miliki itu adalah berkat dari Allah, bukan berkat dari kita. Jadi banyak yang berpikir itu harta dan benda itu adalah berkat kita, bukan. Itu berkat dari Allah, berkat dari Tuhan. Ya. Bagi kita yang beriman, terutama beriman Katolik, itu harta dan benda itu adalah berkat dari Allah. Kita lahir ke dunia ini dengan telanjang, menangis, tetapi setelah kita mulai mengerti dan menyadari, ya, alam ciptaan ini diberikan kepada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi untuk memberkati kita. Tetapi ada yang justru tidak bersyukur. Perekonomian seringkali melibatkan keputusan penting. Bidang ekonomi membutuhkan orientasi yang positif agar dapat dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, martabat manusia, kesejahteraan umum, subsidiaritas, dan solidaritas. Kemudian wawasan ekonomi materialistis, egosentris, kompetitif yang tidak terkendali, sekuler, tidak dapat mensyukuri dan memuliakan Allah. Hal-hal tersebut dapat menghilangkan etika dan moral dari ekonomi dan bisnis, serta merusak tatanan sosial yang menganut prinsip ajaran sosial gereja. Sama seperti konsep sekarang kan. Ya, untuk bekerja sekarang di sektor pemerintahan, PNS, ASN itu sampai malam ya. Orang bilang dulu enak kerja di PNS, nyantai-nyantai dapat gaji. Enggak lagi. Sekarang dah sistemnya model lebih ketat daripada swasta, ya. Jangan melihat kami nyantai-nyantai itu, pekerjaannya full, laporannya setumpuk, ya. Kalau tidak membuat laporan itu tidak dibayarkan, kemudian bisa tidak naik pangkat, ya kan? Jadi kalau dulu ya pokoknya ya yang penting absen, datang, ngajar. Nah, mungkin yang pernah dapat sertifikasi udah mulai sangat terasa kan, harus buat RPP lah, buat ini, buat itu, ya kan. Apalagi tambah ketat, ya masuknya harus jam 7, pulangnya jam 4, walaupun ya kan mengajarnya tetap jam 7, tapi kan udah datang setengah 7, tapi dihitung masuk tuh jam 7, kemudian pulang kan anak-anak setengah 2, ya tidak, guru harus pulang jam 4, ya. Kalau dulu nyaman, ya kan, murid libur dia libur, sekarang tidak bisa, harus cuti. Ya, jadi guru sekarang mana lagi dia murid libur dia libur, dia harus masuk. Bagi yang sudah pensiun, say goodbye. Bagi yang belum pensiun masih merasakan, apalagi kalau yang usia-usia 55 kan makin berat tuh. Harusnya bisa tidur siang guru, tidak bisa. Jam 4 baru absen, pulang. Kapan dia mau masak sayur, kapan dia ngerawat anak. Ya akhirnya sama. Jadi semua pekerjaan sekarang itu menuntut yang namanya profesionalitas.